Pernah nggak Anda lihat perabotan kayu di rumah, mungkin meja atau lemari, atau panel kayu lapis di sebuah bangunan, terus kepikiran, sebenarnya apa sih yang bikin semua ini nempel jadi satu dengan begitu kuat? Jawabannya tentu saja lem atau perekat. Betul. Tapi ada satu hal yang mungkin nggak kita sadari. Perekat super kuat, terutama yang tahan cuaca untuk penggunaan di luar ruangan, itu bahan dasarnya sebagian besar dari minyak bumi. Nah, Anda mengirimkan kami sebuah makalah penelitian yang sangat menarik dari Yan Song dan kawan-kawan. Dan hari ini, kita akan bedah tuntas temuan mereka. Misinya memang ambisius. Betul, mengubah limbah pertanian dalam jumlah masif, secara spesifik lignin dari jerami gandum, menjadi bahan baku utama untuk perekat kayu generasi baru yang lebih ramah lingkungan, tapi tanpa kompromi soal kekuatan. Misi penelitian ini memang keren banget. Lignin ini kan melimpah ruah, tapi masalahnya secara kimiawi dia itu agak pemalas, sulit diajak bereaksi gitu. Oke. Jadi tantangannya bukan cuma soal mengganti fenol dari minyak bumi, tapi lebih ke bagaimana cara membangunkan raksasa yang sedang tidur ini. Kita akan dalami proses cerdas yang mereka pakai, namanya demetilasi, dan kita lihat apakah mereka benar-benar berhasil membuat si pemalas ini jadi pekerja keras. Oke, ayo kita mulai dari dasar dulu. Lignin itu apa sebenarnya? Saya tahu ini sering disebut-sebut dalam konteks biomasa, tapi apa sih peran utamanya di alam? Bayangkan sebatang pohon atau sehelai jerami ya. Di dalamnya itu ada serat-serat selulosa yang panjang, kayak kerangkanya gitu. Oke. Nah, lignin inilah semen atau lem alaminya yang mengisi ruang di antara serat-serat itu, mengikat semuanya jadi satu dan memberikan kekuatan serta kekakuan. Tanpa lignin, pohon ya nggak akan bisa berdiri tegak. Nah, jadi ini struktur pendukung utamanya ya? Bener. Ini adalah polimer alami paling melimpah kedua di bumi setelah selulosa. Jadi bahannya ada di mana-mana. Kalau begitu melimpah, kenapa kita malah menganggapnya limbah? Rasanya aneh ya. Kita punya bahan baku super banyak, tapi malah dibuang. Pertanyaan bagus. Ini ironi terbesarnya. Industri kertas dan bioetanol global itu setiap tahun menghasilkan limbah lignin sekitar 2 miliar ton. Coba bayangkan sejenak skala itu. 2 miliar ton? Setiap tahun, kita membuang bahan baku potensial yang beratnya setara ribuan jembatan Suramadu. Kurang dari 2% dari jumlah raksasa itu yang dimanfaatkan kembali. Cuma 2%? Kurang dari itu. Sisanya dibakar untuk energi seadanya atau dibuang begitu saja. Lignin alkali jerami gandum atau WSAL yang jadi fokus di sini adalah bagian besar dari limbah itu, terutama di negara agraris seperti Tiongkok. Ini nunjukin kalau tumpukan sampah raksasa ini sebenarnya bisa jadi tambang emas. Oke, jadi masalahnya bukan ketersediaan tapi kegunaan. Kenapa lignin ini begitu malas untuk dijadikan perekat? Apa yang salah dengan struktur kimianya? Tepat. Untuk membuat perekat jenis fenol formaldehida atau PF, ini jenis perekat standar industri yang sangat kuat, Anda butuh bahan yang sangat reaktif terhadap formaldehida. Oke. Nah, lignin ini punya banyak titik yang berpotensi reaktif. Tapi sayangnya, titik-titik itu kebanyakan ditutupi oleh semacam topi kimia, atau dalam istilah teknisnya, gugus metoksil. Topi kimia. Oke, analogi yang bagus. Selama topi ini masih terpasang, lignin nggak bisa berjabat tangan dengan formaldehida. Hasilnya, kalau Anda campurkan lignin mentah ke dalam resep perekat, hasilnya akan lemah. Disinilah bagian menariknya masuk. Mereka menemukan cara untuk melepas topi-topi itu. Persis. Inilah inti dari inovasi mereka. Sebuah proses modifikasi kimia yang disebut demetilasi. Demetilasi. Proses ini, secara sederhana, adalah operasi untuk mencopot semua topi metoksil itu dari kepala molekul lignin. Begitu topinya lepas, muncullah banyak sekali tangan baru yang siap berikatan. Ini adalah gugus hidroksil fenolik yang sangat reaktif. Tiba-tiba, si pemalas tadi jadi sangat aktif dan siap bekerja. Kedengarannya berilian, tapi bukankah proses modifikasi kimia seperti ini biasanya butuh kondisi yang ekstrim? Suhu tinggi, tekanan dahsyat, bahan kimia yang berbahaya? Nah, itu dia masalah dengan metode-metode sebelumnya. Seringkali butuh kondisi yang sangat keras, misalnya pakai belerang pada suhu di atas 225 derajat Celcius. Wah, tinggi sekali. Itu tidak efisien dan tidak ramah lingkungan.
Studi ini menggunakan metode yang jauh lebih elegan dan lembut. Mereka menggunakan katalis asam Lewis yang dihasilkan secara in situ, artinya dibuat langsung di dalam campuran reaksi, menggunakan senyawa bernama iodocikloheksane atau ICH. Tunggu dulu, iodocikloheksane. Namanya terdengar cukup eksotis dan mungkin mahal. Apakah ini benar-benar praktis untuk produksi skala industri? Atau ini cuma trik keren di laboratorium yang nggak akan bisa diaplikasikan secara massal? Itu poin yang sangat kritis. Betul, ICH sendiri mungkin bukan bahan kimia termurah untuk diproduksi massal saat ini. Tapi yang harus kita lihat adalah prinsipnya. Maksudnya? Terobosan sebenarnya di sini adalah membuktikan bahwa proses demetilasi yang efektif bisa dilakukan pada suhu yang jauh lebih rendah dan dengan kontrol yang lebih baik. Ini membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut mencari katalis lain yang lebih murah dan melimpah yang bekerja dengan prinsip serupa. Oke. Jadi ini semacam proof of concept. Tepat. Anggap saja ini sebagai proof of concept yang sangat sukses yang memetakan jalan menuju proses yang ekonomis di masa depan. Oke, masuk akal. Jadi mereka punya proses baru ini, saya bayangkan ini bukan sekedar dicampur lalu selesai. Pasti ada proses trial and error untuk menemukan formula yang pas. Seperti koki yang menyempurnakan resep rahasia. Tepat sekali. Mereka sangat metodis, bukan sekedar coba-coba. Mereka mengutak-atik 3 variabel kunci untuk menemukan resep sempurna. Apa saja itu? ICH dan unit lignin. Kalau terlalu sedikit, reaksinya nggak tuntas, topinya mesti banyak yang nyangkut. Kalau kebanyakan, malah nggak efisien. Lalu yang kedua pasti suhu. Dalam kimia suhu itu segalanya kan? Betul. Ini seperti memanggang kue. Suhu optimalnya adalah tepat di 145 derajat Celcius. Kenapa harus pas di angka itu? Kalau terlalu dingin, misalnya di 130 derajat, adonannya nggak cukup mengembang, reaksinya lambat. Tapi kalau kepanasan, di 155 derajat, bagian luarnya bisa gosong. Dalam kasus ini, terjadi reaksi samping yang disebut cross-linking, di mana tangan-tangan baru yang sudah muncul malah saling berpegangan satu sama lain, bukannya menunggu formaldehida. Oh, jadi malah menurunkan reaktivitasnya lagi ya? Betul, jadi 145 derajat itu adalah sweet spot-nya. Oke, rasio sudah pas. Suhu juga. Terakhir, soal waktu. Kalau kelamaan bisa gosong, kalau sebentar belum matang. Berapa lama mereka memasak lignin ini? Waktu idealnya ternyata 3 jam. Yang menarik, mereka coba memasaknya lebih lama, sampai 5 atau 7 jam, tapi hasilnya nggak jadi lebih baik. Oh ya? Iya. Jadi setelah 3 jam, semua topi yang bisa dilepas sudah berhasil dilepas. Menambah waktu hanya akan membuang-buang energi. Jadi resep sempurnanya adalah rasio 12:1, suhu 145 derajat Celcius selama 3 jam. Dan bagaimana mereka bisa yakin itu kalau prosesnya berhasil? Maksud saya, selain dari hasil akhirnya nanti, bagaimana mereka mengintip ke level molekuler untuk memastikan topinya benar-benar lepas? Disinilah ilmu pengetahuannya benar-benar unjuk gigi. Mereka menggunakan teknik analisis canggih seperti FTIR dan NMR. Anggap saja ini seperti mengambil sidik jari molekuler sebelum dan sesudah lignin dimasak. Oke. Hasilnya bukan main. Analisis itu mengkonfirmasi dengan sangat jelas. Topi metoksil benar-benar hilang dan jumlah tangan hidroksil fenolik yang reaktif meningkat secara dramatis. Seberapa dramatis? Ada angkanya? Ada, dan angkanya luar biasa. Persentase proton hidroksil fenolik, ini cara ilmiah untuk menghitung jumlah tangan aktif, melonjak dari hanya 5,2% pada lignin asli menjadi 16% pada lignin yang sudah dimodifikasi yang mereka sebut DWSAL. Tunggu sebentar. Dari 5% ke 16%. Itu peningkatannya lebih dari 3 kali lipat. Betul sekali. Ini bukan sekedar perbaikan kecil. Ini seperti mengubah total kepribadian molekulnya dari pendiam jadi super supel. Persis. Dan bukan cuma itu, ada bonus yang tidak terduga. Oh ya? Apa itu? Mereka menemukan bahwa proses ini juga memecah molekul lignin yang tadinya besar dan tidak beraturan menjadi sedikit lebih kecil dan ukurannya lebih seragam. Berat molekul rata-ratanya turun dari sekitar 6.000 menjadi 4.000 gram per mol. Dan itu bagus. Ternyata ini justru lebih baik untuk aplikasi perekat. Molekul yang lebih kecil dan seragam bisa menyebar lebih merata dan bereaksi lebih efisien saat dicampur dengan bahan lain. Luar biasa. Jadi,
semua persiapan di laboratorium ini akhirnya sampai pada momen pembuktian. Ujian sesungguhnya. Mereka kemudian membuat perekatnya kan? Benar. Ini adalah babak finalnya. Mereka menyiapkan 3 kontestan untuk diadu kekuatannya. Kontestan pertama adalah PF, sang juara bertahan. Perekat standar industri yang 100% dibuat dari fenol turunan minyak bumi. Ini adalah tolok ukur emasnya. Kontestan kedua. Kontestan kedua adalah LPF. Di sini, mereka coba mengganti 60% fenol dengan lignin jerami gandum yang tidak diolah. Ini sebagai kontrol ya untuk perbandingan? Tepat. Untuk menunjukkan apa yang terjadi kalau kita cuma asal campur lignin malas ke dalam resep. Dan yang ketiga, pastinya jagoan mereka. Tentu, kontestan ketiga adalah DLPF. Perekat andalan mereka, di mana 60% fenol digantikan dengan DWSAL, si lignin yang sudah dibangunkan lewat resep demetilasi sempurna tadi. Inilah bintang utamanya. Oke, panggung sudah siap. 3 perekat diadu. Bagaimana hasilnya? Apakah proses modifikasi yang rumit itu benar-benar memberikan hasil yang sepadan? Hasilnya sangat signifikan, terutama saat kita membandingkan LPF yang pakai lignin mentah dengan DLPF yang pakai lignin aktif. Perbedaannya bagai bumi dan langit. Oke, saya penasaran. 2,28 megapascal. Agar kami ada gambaran seberapa kuat itu. Apa itu setara dengan menahan beban rak buku atau lebih kuat lagi? Analogi yang bagus. Begini saja, standar minimum untuk kayu lapis yang digunakan dalam konstruksi bangunan itu biasanya sekitar 2,4 megapascal. Oh, dekat sekali ya. Jadi, perekat yang 60% bahannya dari limbah pertanian ini sudah hampir masuk kualifikasi kelas konstruksi. Sementara perekat dari lignin mentah yang hanya 1,13 megapascal mungkin nggak akan kita percaya bahkan untuk menempel figura di dinding. Perbedaan kekuatannya sangat nyata. Itu baru kekuatan kering. Bagaimana dengan kekuatan basah? Ini kan krusial untuk perabotan atau bangunan di luar ruangan yang kena hujan. Sama impresifnya, kekuatan rekat basah DLPF mencapai 2,11 megapascal, sementara LPF hanya 0,97 megapascal. Lagi-lagi peningkatannya lebih dari 2 kali lipat. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ikatan kimia yang terbentuk jauh lebih stabil dan tahan terhadap air. Jadi proses demetilasi ini bukan cuma membuat lemnya lebih kuat, tapi juga lebih awet. Jadi proses demetilasi ini bukan cuma perbaikan tapi sebuah lompatan besar. Ini perbedaan antara lem kelas hobi dengan sesuatu yang berpotensi dipakai untuk membangun rumah. Tapi selain kekuatan, ada faktor lain kan? Seperti keamanan atau efisiensi produksi. Tentu saja, dan di sini keunggulannya semakin terlihat. Dari segi keamanan, perekat DLPF ini jauh lebih baik. Salah satu masalah besar perekat PF adalah emisi formaldehida bebas yang tidak baik untuk kesehatan. Betul, itu isu besar. Di perekat DLPF, kandungan formaldehida bebasnya hanya 0,22%, anjlok dari 0,65% pada perekat LPF. Ini berarti udara di dalam ruangan yang menggunakan produk kayu ini jadi lebih sehat. Dan untuk efisiensi di pabrik, Ini juga keuntungan besar. Perekat DLPF mengeras jauh lebih cepat. Waktu gel, yaitu waktu yang dibutuhkan lem untuk menjadi padat pada suhu pengepresan, hanya 243 detik. dibandingkan dengan Bandingkan dengan LPF yang butuh 356 detik. Dalam skala produksi massal di pabrik, menghemat hampir 2 menit di setiap siklus pengepresan, itu artinya peningkatan produktivitas yang luar biasa. Semua ini karena lignin yang sudah diaktifkan jauh lebih reaktif dan cepat membentuk ikatan. ini semua perbandingan dengan lignin yang tidak diolah. Tapi sekarang, pertanyaan utamanya, bagaimana performa DLPF saat diadu dengan sang juara bertahan, perekat PF yang 100% dari minyak bumi? Ini adalah pertarungan finalnya. Sejujurnya perekat DLPF memang belum berhasil melampaui PF murni. Kekuatan rekat keringnya 2,28 MPa, sementara PF murni 2,54 MPa. Kekuatan basahnya 2,11 MPa berbanding 2,34 MPa. Jadi masih ada selisih tipis ya? Belum menang sepenuhnya? Belum, tapi kita harus melihat konteksnya. Anggap saja ini seperti atlet debutan di musim pertamanya yang berhasil masuk final dan nyaris mengalahkan juara dunia. Oke. Dia mungkin belum menang, tapi semua orang bisa melihat potensinya yang dahsyat. Ingat, 60% bahan baku perekat ini berasal dari limbah yang tadinya hanya akan dibakar. Benar juga.
Mencapai performa yang sudah sangat dekat dengan standar emas industri adalah sebuah pencapaian fenomenal. Para penelitinya sendiri mengakui bahwa ini adalah resep pertama mereka. Dengan sedikit penyesuaian lagi pada formulasi perkatnya, celah itu sangat mungkin untuk ditutup. Jadi, kesimpulan dari bahasan kita adalah, lewat sebuah proses kimia yang cerdas dan terkontrol, kita bisa mengambil limbah pertanian yang tadinya jadi masalah dan mengubahnya menjadi komponen kunci untuk perekat kayu yang lebih ramah lingkungan, lebih aman, dan punya performa yang sangat bisa diandalkan. Tepat sekali. Ini lebih dari sekedar soal lem. Ini adalah contoh sempurna dari konsep valorisasi, mengubah sesuatu yang bernilai rendah atau bahkan negatif, seperti limbah, menjadi produk bernilai tinggi. Valorization, mengangkat nilai. Betul. Pendekatan seperti ini secara simultan menyerang dua masalah besar sekaligus. Ketergantungan kita pada minyak bumi yang tidak terbarukan dan masalah pengelolaan limbah agrikultur yang jumlahnya triliunan kilogram setiap tahun. Jadi, lain kali kalau Anda melewati sawah dan melihat tumpukan jerami sisa panen, jangan lagi melihatnya sebagai sampah. Anda mungkin sedang melihat bahan baku untuk meja makan atau bahkan kerangka atap rumah Anda di masa depan. Benar. Dan ini meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda. Penelitian ini berhasil menggantikan 60% fenol dengan hasil yang sangat menjanjikan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dibutuhkan untuk menaikkan angka itu ke 80% atau bahkan 100% tanpa mengorbankan performa? Dan yang lebih luas lagi, bisakah proses aktivasi serupa kita terapkan pada polimer hayati melimpah lainnya? Bisakah kita membangunkan raksasa-raksasa tidur lain yang tersembunyi di alam untuk membuat bioplastik, busa insulasi, atau bahkan serat karbon? Potensinya baru saja mulai terbuka.